Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaiskal Langsung Mahwigati Asa NIM 2022 140095. Saya akan mempresentasikan analisis sistem irigasi dan bangunan air untuk optimalisasi sumber daya alam Indonesia. 1. Pentingnya rencana irigasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya alam Indonesia. Strategi optimalisasi sumber daya alam melalui irigasi. Penerapan teknologi irigasi modern. Mengimplementasikan teknologi irigasi modern untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam pertanian. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. Mengembangkan praktik pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan. Evaluasi sistem irigasi tradisional. Melakukan evaluasi terhadap sistem irigasi tradisional untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Konstruksi dalam pemeliharaan infrastruktur irigasi. Desain infrastruktur irigasi yang efisien. Mempelajari desain infrastruktur irigasi yang efisien untuk mengoptimalkan aliran air. Menerapkan inovasi terbaru dalam konstruksi fungsionalitas. Mengabadikan memperlihatkan beberapa melakukan analisis kinerja sistem irigasi untuk mengidentifikasi potensi perbaikan. Manfaat rencana irigasi bagi masyarakat. Rencana irigasi dan kesejahteraan petani mengaitkan rencana irigasi dengan peningkatan kesejahteraan petani melalui akses air yang lebih baik. Pengaruh irigasi terhadap produktivitas pertanian. Sosialitas tentang manfaat irigasi. Analisis sistem irigasi dan bangunan air untuk optimalisasi sumber daya alam Indonesia. Penerapan teknologi irigasi modern 75%. Pengelolaan sumber air berkelanjutan 80%. Evaluasi sistem irigasi tradisional 65%. Peran irigasi dalam konservasi alam 70%. Rencana irigasi dan kesejahteraan petani 85%. Peran pendidikan teknik sipil dalam mengembangkan infrastruktur irigasi yang berkelanjutan. Pendidikan teknik sipil dan infrastruktur irigasi. Keterkaitan pendidikan dan irigasi. Pendidikan teknik sipil memberikan pemahaman mendalam mengenai infrastruktur irigasi yang berkelanjutan, membantu pengetahuan di bidang ini berkembang. Praktik lapangan dalam pendidikan. Pengalaman praktis di lapangan sangat penting untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari, menjadikan mahasiswa siap kerja. Perencanaan sistem irigasi yang efisien. Mahasiswa diajarkan merancang sistem irigasi yang hemat biaya dan efektif, mendukung kebutuhan petani dan lingkungan. Pengembangan inovasi dan irigasi. Mahasiswa diharapkan dalam menciptakan inovasi baru dan teknologi irigasi yang ramah lingkungan untuk masa depan. Relevasi teknik sipil dalam pengelolaan air. Teknik sipil dan pengelolaan sumber daya air. Peran teknik sipil sangat penting dalam pengelolaan sumber daya air melalui desain dan konstruksi infrastruktur irigasi. Analisis dampak lingkungan. Mahasiswa diberi pemahaman tentang pentingnya analisis dampak lingkungan sebelum pembangunan infrastruktur.
metode baru irigasi, penerapan metode baru seperti irigasi tetes yang efektif untuk meningkatkan hasil pertanian. Peran pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan, pendidikan teknik sipil harus mengintegrasikan konsep pembangunan berkelanjutan dan dalam setiap kurikulum yang diajarkan. Keterlibatan masyarakat dalam proyek irigasi. Pendidikan mempersiapkan mahasiswa untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek irigasi. Kolaborasi antara disiplin ilmu. Kerjasama antara teknik sipil dan disiplin lain menghasilkan solusi inovatif untuk permasalahan irigasi. Tentang masa depan dalam teknik sipil. Menghadapi tantangan masa depan, mahasiswa harus siap dengan pengetahuan dan keterampilan terbaru dalam irigasi. Analisis pendidikan teknik sipil dalam pengelolaan irigasi. Pendidikan pada tabel. Pentingnya pendidikan teknik sipil dalam meningkatkan infrastruktur irigasi seperti persentase pada gambar. Terima kasih untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.